Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maudi Saputra dengan NIM 350031110 dari kelas C. Di sini saya akan melanjutkan progres eh, pembangunan gedung 3 lantai di aplikasi atau di software SAP 2000. Baik, di sini kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kita sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita coba run analisis dulu apakah si bangunannya atau ini tuh terjadi error apa enggak setelah kita masukin beban-bebannya. Kita pencet run saja. Oh, kita nah, ini sedang menganalisis, kita tunggu aja. Nah, di sini data-datanya sudah muncul. Nah, setelah ini kita close saja. Di sini kita memasukkan untuk si data frekuensinya untuk melihat si deformance shape mode atau modalnya, si frekuensi dan nilai modalnya dengan cara ke sini ke show deformance shape. Nah, setelah ini kita pindah si case atau component name-nya ganti ke modal. Nah, lalu kita apply aja. Nah, ini muncul nih sebelah kiri untuk si nilai modelnya atau sama dengan T sama dengan 0,88082 atau nilai. Lalu untuk nilai F-nya atau frekuensi yaitu 1,1353, yang mana bahwasannya gedung yang kita desain ini tidak error. Nah, atau tidak terjadi keeroran gitu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis si data atau menganalisis atau untuk mendapatkan data-data dari beban-beban ini dengan cara ke display, ke show deformance shape, display, lalu ke show table. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Kita pilih ke analisis. Ini kita ini aja. Nah, karena di sini kita akan melihat nilai atau nilai output strukturnya, kita pilih yang ini, lalu klik plus. Karena di sini kita akan melihat nilai modalnya, karena kita akan melihat datanya, lalu yang ininya close saja. Ini select, lalu ininya pindahin ke modal. Karena di sini kan saya akan melihat output dari struktur modal. Lalu klik OK. Sebentar. Lalu kita klik OK. Baik, kita lanjut. Maaf tadi salah tahapan. Karena di sini kita akan melihat si modal partisipasinya, mass ratio-nya kita tadi ini untuk ini tidak kepencet plus. Lalu ini kita open saja. Ini juga open. Lalu kita ke sini, ke sini. Nah, setelah ini kita ke select plotless, kita pilih jenis model, lalu klik OK. Nah, maka ini akan muncul seperti ini. Nah, apabila kalian
sudah muncul seperti ini, kita lalu ke file, lalu export current table, lalu to Excel. Nah, kita tunggu sini apakah sudah muncul Excel. Sebentar. Nah, ini udah ada muncul ya di Excel. Nah, setelah ini kalian sudah, lalu klik done saja. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan ke mengecek data selanjutnya yang kita ini akan dilihat. Saya di sini akan membutuhkan analisis data dari base reaction, yaitu adanya base reaction itu dari data dead load dan super dead load. Ini klik cancel aja, lalu kita ke di sini kan terdapat jenis satu table base reaction, kita checklist saja, lalu kita klik select load case-nya, kita pilih yang dead, lalu sama yang SDL, karena di sini kita membutuhkan data dead load dan super dead load. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul datanya seperti ini. Lalu seperti biasa, seperti tahap pertama, lalu kita ke file, lalu export current table to Excel. Nah, datanya sudah muncul seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Lalu setelah itu kita pencet done. Selanjutnya itu kita ingin menampilkan atau mendapatkan beban gempa pada arah X dan atau Y. Caranya masih sama dengan di struktur output, masih sama di base reaction. Lalu di sini kita select load-nya ganti, karena yang dibutuhkan kita adalah beban gempa dari sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita ubah aja yang RSPX dengan RSP, lalu klik OK, lalu OK. Nah, bila sudah seperti ini, kita masuk seperti file lagi, lalu ke export current table, lalu to Excel. Nah, maka untuk si tabelnya ke Excel sudah muncul. Ini untuk si data beban gempa dari X dan Y. Nah, setelah data yang saya butuhkan, 3 data tersebut, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu di Excel ya. Kita ini potong dulu. Baik, kita mulai atau kita lanjutkan, karena tadi saya sudah menganalisis di data di SAP 2000, lalu kita masuk lagi ke Excel. Di sini saya akan menjelaskan atau beberapa parameter-parameter dan perhitungan analisis struktur gedung 3 lantai ini. Yang pertama ada analisis periode modal atau untuk menemukan Tmax-nya. Nah, ini tabelnya sudah kita dapat tadi dari SAP yang tadi ya. Nah, di sini tuh ada SD1. SD1 itu didapetin di atau respon spektrum dari aplikasi RSA. Nah, untuk 1,4 itu di CU-nya. Lalu untuk CT 0,0466 itu dia rangka beton pemikul momen, yaitu 0,466.
Nah, di sini ini untuk para hitungannya gitu. Untuk hasil dari sini rumusnya, lalu di sini tuh kita mendapatkan Tmax-nya 0,611 mengacu pada SNI 1726 2019. Karena periode pada program SAP 2000 lebih, SAP 2000 lebih besar dari periode max atau Tmax-nya, yaitu kita mendapatkan 0,611 arah X dan arah Y. Untuk ininya, lalu kita masuk ke evaluasi beban gempa. Sebentar. Nah, dari mana kita untuk mengetahui seperti si berat efektif struktur akibat beban mati, lalu ini tuh SDE, dead load, lalu yang bawahnya SDL. Jadi kita pakai yang dari sini, yaitu kalau untuk dead-nya pakai yang ini, saya belum warnain. Lalu untuk super dead load-nya pakai ini. Jadi kita masuk ke sini. Setelah itu kita sum saja ditambahkan. Nah, sudah itu lalu kita P statiknya, yaitu sama dengan CS dikalikan dengan total keseluruhan berat efektif atau WT-nya. Ini rumusnya. Lalu untuk P dinamik arah X-nya, sebentar. Nah, kita dapat di ini. Lalu yang ini untuk RSPX-nya. Lalu untuk yang RSPY-nya, yang P dinamik arah Y, kita pakai yang ini. Karena ini global fx atau dari x, sumbu x, ini lalu sumbu y. Nah, ini untuk perhitungannya. Setelah itu, kita untuk melihat tabel perbandingan gaya gesernya, keterangannya itu oke apa tidak oke. Nah, ini keterangannya oke. Lalu ini juga keterangannya oke. Nah, untuk faktor koreksi skala arah x, itu mungkin saya kegedean ya. Jadi, sebelum di sini saya pakai yang di modul, yaitu nah, untuk sebesar 1,15. Lalu untuk yang RSPY-nya 1,162. Mungkin sini saya kebesaran atau salah data, jadi nanti diperbaiki. Jadi kita lanjut saja pakai data yang sesuai modul. Lalu kita ke define, lalu comment. Salah, sebentar. Define load cache. Nah, ini respect-nya modify. Karena ini kan kita sudah diketahui ya untuk data kemarin. Jadi kita pakai diubah aja. Dikalikan berapa? 1,154. Lalu kita modify aja. Nah, ini tuh hasilnya. Lalu klik oke. Lalu yang sumbu y-nya kita kalikan lagi.
menggunakan 1,162 modify. Nah, ini sudah keluar. Lalu setelah itu klik OK. Lalu selanjutnya kita ke, mungkin di sini saya salah, nanti akan saya perbaiki. Lalu kita masuk ke analisis simpangan. Untuk keterangan ini ya, kita sesuai dengan yang di modul karena di sini belum masukin. Nah, ini. Jadi saya belum screenshot. Lalu di sini kan ada simpangan antar lantai arah X dan antar arah Y. Di sini lantai 3, 2, 1 atau sebaliknya. Kenapa di sini 4000? Ya, kita hitung aja disamain 4 meter. Itu dari sini dasar ke lantai 1, 1 ke 2, 3 ke 2 ke 3. Ini tuh 4 meter, 4 meter. Nah, gimana sih kita dapetin ini tuh? Kita ini dari caranya kita ke lalu ke, sebentar kita run dulu ini close, lalu kita ke, nah ini pakaian RSPX, lalu oke, apply oke. Nah di sini untuk ketentuannya, di sini tuh nggak tahu saya ngaco atau gimana, mungkin ada kesalahan juga. Tadi saya di 8 sekian, sekarang jadi 996. Ini untuk lantai 3, lantai 2 yaitu U1 nya, ini lihat U1, ini untuk lantai 1. Karena tadi saya sudah menghitung tapi di sininya salah juga, mungkin harus saya perbaiki. Lalu kita masukin saja yang tadi U1 di lantai 3 sekian, lantai 2 sekian. Lalu masukin di sini rumusnya. Nah, ini untuk rumusnya. Lalu di sini tuh untuk hasil simpangan antar lantainya, lantai 3 dikurang lantai 2, simpangannya 80 mm. Nah, di sini hasilnya not oke, berarti tidak oke. Karena di sini mungkin saya kebesaran si nilainya dan mungkin salah. Jadi kita lanjut lagi untuk ke semua ya, untuk yang tadi U1 di lantai 3, ini U1 lantai 2, ini untuk U1 lantai 1. Lalu kita kesimpangan antar lantai arah Y. Nah, ini kita lanjut lagi kesimpangan antar semu Y, atau ini klik OK. Nah, ini untuk si U1 nya yaitu 84111444,72. Nah, di sini tadi salah juga. Tadi saya sudah mencoba tapi hasilnya segini. Tapi pas saya coba lagi malah hasilnya kayak gitu. Mungkin atau error atau apa, nanti saya perbaiki lagi. Kalian masukkan saja ke sini. Rumusnya sama seperti yang sumbu X tadi. Nah, setelah itu sama ini juga untuk lantai 3 dikurang lantai 2. Terus setelah itu keterangannya juga not oke, berarti tidak oke. Karena mungkin di sini saya kebesaran, lantai 2-nya pun sama, di sininya segini. Tadi saya nyoba tuh nggak segini, makanya saya masukin yang tadi. Nah, karena mungkin tidak sesuai dengan modul ya, jadi mungkin nanti saya perbaiki. Nah, harusnya segini kalau untuk di modul ya. Jadi keterangannya oke, oke, oke. Hasilnya pun sedikit kecil, tapi saya besar banget. Mungkin ada error atau salah, nanti saya perbaiki. Jadi untuk analisis yang saya dapat mungkin salah, mungkin videonya kita cukupkan di sini. Nanti saya akan perbaiki.
di eh, selanjutnya saya akan perbaiki. Cukup sekian, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.